Dis, ketemu lagi Dis sama aku Dis. Ini Masih ingat? lagi, ini lagi. Gimana kamu takut sama saya Dis? Gustamam, tadi sudah nyimak. Udah Dis, tadi yang dibaca Mahrisa itu sudah dalilnya bahwa Nabi Musa itu kata kamu ditafsirkan sendiri. Kamu menafsirkan Al-Quran sendiri, bukan ulama kami. Jadi kamu gak usah menafsirkan Al-Quran Dis. Maksudnya gimana? Sebentar, maksudnya Kamu gimana? menafsirkan Al-Quran hanya nafsunya kamu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan. Dalam ayat itu sudah dijelaskan sama si Reza itu. Itu Reza. dalilnya bahwa terbelahnya bumi itu karena mukjizat Allah Bumi? kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Ayat berapa? Coba ayat berapa? Apa? Ayat berapa? Kau mau tanya ayat, kamu tanya itu tadi itu yang dibaca itu kan ada itu kan? Kan? Itu. Makanya kamu kalau Al-Quran di kamu dijelaskan sini sedangkan pakai Tuhan kamu pakai Allah dikasih di Monas. Udah tidur dulu, Gus. Aduh. Tuhan kalian itu jadi manusia. Lompat nih. Ini nih, bukan lompat nih. Tadi saya bilang, kita bahas A, dia ke B. Dari B kita Udah, desak ke B, dia ke pertanyaanmu C. udah dijawab. Aduh, memang Rizal ini memang. Pertanyaanmu udah dijawab. Makanya Sebentar dulu, Rizal. Aku balas bertanya. Tenang dulu. Kamu bilang Muhammad tidak bisa baca. Beginilah. Sudah kamu akui Muhammad tidak bisa baca. Terima kasih atas pengakuanmu. Nih, menurut Buya Sakur, orang yang bilang Muhammad tidak bisa baca akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ini yang benar yang mana? Satu bilang Muhammad bisa baca, satu bilang Muhammad gak bisa baca. Coba, menurut wahyu yang pertama kali turun itu kan Iqra, bacalah, betul? Ya, Kalau yang menyuruh Muhammad untuk membaca, bacalah itu siapa? malaikat. Dia tahu nggak kalau Muhammad nggak bisa baca? Des, yang Nah, turun itu Des. Iqra, ya. Kau dengar kau Des. ya. Cah, ini anunya. Suaramu itu loh Rizal. Des. Aku Dengar dulu. ya. Muhammad kan Ayat nggak bisa yang baca. Jal, tenang dulu Jal, tenang. Muhammad kan nggak bisa baca. Ada malaikat ngomong sama dia, bacalah. Menurut kamu itu malaikat tahu nggak Muhammad itu buta huruf? Itu artinya baca, bukan Dengar. sekedar membaca. Dia tahu nggak Muhammad buta huruf? Malaikat menyuruh, kau jangan ngarang-ngarang bebas. Nggak ada di sana malaikat menyuruh bahwa yang Iqra itu apa arti Iqra? Itu baca, ya benar Bacalah, baca, betul. tapi bukan membaca buku, ya. Membaca buku, kau itu makanya kau nggak akan Menurut Bu begini, Anu Des, kitab ya. sirah, Des, menurut Des, kitab gini, sirah di gantian, situ. bisa gantian nggak? Waduh, Bisa inilah gantian kau nggak? bilang. Terus apa yang Kau dibaca? lama kali, aku. Terus apa yang dibaca? Iqra. Iya, Iqra baca. Itu Oke, ketika bacanya orang baca. suruh baca, berarti ada tulisan nggak di situ? Nggak ada tulisan, maka di sana nggak ada tulisan, di sana ayat yang Memang mereka ini disuruh baca tapi nggak ada tulisannya. Sudah saya bilang, makin kalian pelajari agama Islam, makin pusinglah Anda di situ. Bagaimana dia disuruh membaca tetapi tidak ada tulisannya? itu, makanya kau tidak akan paham kalau Kamu dijelaskan. tidak akan paham. Di sana dia Jurus membaca, pamungkas bukan Wiro hanya Sableng, membaca. kamu tidak akan memahaminya. Tapi begini, Des, ya. Kami seluruh umat Islam, bahkan seluruh profesor-profesor yang ada di dalam Islam, peneliti-peneliti yang ada di dalam Islam, tidak ada pernah mengatakan satu kata pun bahwa Al-Quran itu adalah kitab palsu atau dongeng. Tapi Alkitab Sebentar. kalian diucapkan Sebentar. oleh profesor kalian, Baik. oleh orang yang melakukan penelitian,
oleh ahli sejarah kalian bahwa ini adalah palsu, dongeng, dan dari imajinasi. Masa kitab yang dari dongeng, palsu, dan imajinasi kalian anggap sebagai kitab suci? Otak dan akal kalian di mana? Bisa Yang ditanggapi? membedakan manusia dengan hewan adalah otaknya, ada pada otaknya. Ketika otak nggak dipakai, apalagi menentukan kitab suci atau kitab palsu, ya, maka derajat mereka sama dengan hewan ternak. Jadi, kumohon kepadamu, kembalilah jadi manusia. Jangan kau lama-lama menjadi hewan itu, begitu ya. Sudah? Oke? Baik. Lah, udah silakan. Baik. Kita pokoknya akan pukul dia dengan argumen dia sendiri. Baik. Jadi ketika tadi ada orang yang mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng, hayalan-hayalan, lalu Anda meyakini itu sebagai kebenaran, betul? Iya, kalian mengaku bahwa ini berasal dari... Aduh. Pelan. Iya, benar. Ini Saya adalah dengar, dongeng aduh, kamu dan kan tadi sudah imajinasi. bicara. Boleh Iya, gantian? itu makanya kau kan bertanya. Ini berasal Boleh dari bergantian? dongeng dan imajinasi. Boleh bergantian? Silakan. Boleh, baik. Menurut kamu bahwa orang yang berkata bahwa Bible berisi dongeng-dongeng itu adalah kebenaran sehingga kamu gunakan itu untuk menyerang kami. Baik. Kalau memang Bible itu berisi dongeng-dongeng, dampaknya, akibatnya Quran ikut dongeng-dongeng juga. Saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi sebuah jalan buntu di mana laut teberau ada di depan mereka. Sementara pasukan Firaun dan bala tentaranya sudah mengejar dari belakang. Lalu dengan kuasa daripada Tuhan, di situ disebutkan bahwa laut teberau itu terbelah. Dan menurut Anda tadi itu adalah hanya dongeng-dongeng, betul? Betul atau enggak? Kau paham sebentar nggak? Kau dulu. mengerti nggak ucapan? Dengar dulu. Menurut dengar, dengar dulu Rizal. Jangan kau framing, masalahnya kau framing. Ya. Kok panik? Tadi kan Anda bilang itu dongeng, betul? Ngapain? Bukan aku. Nah, sekarang bukan aku. Tadi bilang katanya dongeng. Tadi kan kamu mengutip bahwa orang, dengar dulu Rizal. Kamu kan bilang, orang bilang bahwa itu dongeng dan kamu iyakan. Karena apa? Karena kamu itu gunakan itu untuk menyerang saya. Nah, baiklah. Saya iyakan dulu sementara. Berarti Musa membelah laut itu dongeng. Pertanyaan saya, di Quran ada nggak kayak begitu? Musa membelah lautan. Bukan orang bilang, tetapi sebentar. Di Quran ada nggak Musa membelah lautan? Ada. Ya, berarti kamu lagi nyerang Quranmu. Bukan nyerang Quran. Ini gimana? Makanya saya bilang. Aku bilang. Memang orang Islam ini teman-teman. Ini adalah tongkat dongeng. yang dipakai untuk senjata yang kau pakai untuk memukul saya pukul kena kepalamu sendiri. Ini adalah kitab palsu. Ini dengar ya. Ini adalah kitab palsu, dongeng dan imajinasi. Ya, itu bukan kata saya. Oke, Itu jelas sekarang gini aja orang Rijal. yang berkata. Sekarang gini itu aja. adalah profesor dari kalangan kalian sendiri. Iya, dan kamu mengiyakan itu betul? Dia melakukan penelitian tentang Alkitab, kemudian dikatakannya bahwa hasil kesimpulan dari penelitiannya Oke, dan kamu percaya? Kamu percaya bahwa dengan kitab ini adalah palsu, dongeng dan imajinasi. Oke, kamu percaya dengan itu? Kitab ini adalah palsu. Percaya kamu yang dengan itu? melakukan penelitian itu adalah Iya. profesor. Kok kamu ulang-ulang sih? ahli Saya sudah sejarah. paham pertanyaan saya. Kamu percaya dengan Aku dia? Percaya, ya. Percaya? Karena tidak ada satu kebenaran pun yang ada di dalam ini. Tidak ada satu kebenaran Oke, pun. baiklah. Kamu Boleh percaya dengan kita dia? uji, apakah menurutmu di dalam ini ada kebenaran nggak? Rijal, tadi kan kamu sudah ngomong jangan boros-boros bicaranya. Ntar dulu, Dis. Menurutmu di dalam ini ada kebenaran? Dengar. Ntar dulu. Menurutmu di dalam Ini macam ada bibir kebenaran plus nih nggak? orang nih, bibir plus.
bibir plus ya biar siaran mereka. Bibirmu jangan ikutan jadi bibir plus dulu. Oke, dengar. Gini, kamu kan sudah mengutip bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan tidak ada kebenaran di dalam Bible, ini semua isi dongeng-dongeng. Kamu percaya dengan itu? Percayalah karena Oke. memang nggak ketemukan Baik, ada karena satu kamu kebenaran percaya, di dalamnya. karena kamu percaya, baik, saya kasih contoh. Di dalam Bible disebutkan Musa membelah laut. Di dalam Quran disebutkan Musa membelah laut. Kesimpulannya adalah, jika kamu percaya dengan dia, kesimpulannya adalah, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Musa membelah laut itu hanyalah dongeng, betul? Bukan seperti Nah, itu. mulai dah. Mulai. Angel. Wis, angel tenan tutur. Kau pernah Angel dengar tenan ajaran pagan? tutur. nggak? Kau pernah dengar ajaran pagan? Berat nggak? ini Rizal nih. Ya, kau yang berat masalahnya. Ya, Berat gimana? di sini Kamu kan sudah bilang itu dongeng. Ternyata di Quranmu ada. iya bukan seluruhnya. Ingat ya. Sekarang bukan Ada. seluruhnya. Tadi kamu bilang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya, Nekat, betul? Benar-benar nekat yang nyata. kau, Des. Benar-benar Aduh, nekat yang Rija. Wes, angel. jelas. Angel. Kan di sini. Oke lah. Jal, Di sini kan nanti aku makin saya katakan terusin bahwa ngobrol sama ini kamu, Jal. Dengar, Jal. adalah dongeng Makin saya dan terusin ngomong sama imajinasi. kamu, Harusnya. makin Harusnya. pusing nanti saya. Harusnya kalau kau berakal, harusnya kau di mana dongengnya? Harusnya kau tanya di Loh, mana enggak tadi ada kan kamu bilang, kau bertanya, menurut dia, Ya? sebentar, menurut dia bahwa semua isinya tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Terus saya tanya sama kamu, apakah kamu percaya omongan dia, Rizal? Kamu bilang iya. Artinya semua dari A sampai Z itu dongeng, betul? Iya benar, enggak ada kebenaran di dalam itu. Ya. Berarti bagian-bagian Quran ikut pula ke dalamnya merupakan dongeng juga, betul? Beda, Dis, ya. Itu beda. Karena Oke, baik. Kau mau Oke, gini. buktikan nggak? Kita Kau mau jelaskan. buktikan Gini, nggak? Rizal. Ntar dulu. Sebentar, Kau mau saya gini. buktikan bahwa Saya sekarang ini nggak ada sebentar. kebenaran? Saya ini termasuk orang yang aduh, makanya dengerin saya ngomong. Saya itu dulu waktu saya SMP, saya itu sangat menggandrungi yang namanya sejarah. Makanya teman-teman saya hobinya jalan-jalan ke pantai, saya malah hobinya ke museum. Waktu zaman study tour, ya kan? Mereka ke museum malah ngerokok-ngerokok di luar. Saya bisa seharian di museum karena saya senang dengan sejarah. Sekarang gini. Coba saya tanya sama kamu, apa ciri-ciri dongeng? Coba. Dongeng itu adalah kisah-kisah Enggak, saya yang tanya dibacakan. ciri-ciri, bukan definisi dongeng. Saya tanya ciri-ciri sesuatu itu dongeng atau fiktif belaka. Apa ciri-cirinya? ya tidak sesuai dengan yang terjadi, adalah imajinasi yang keluar. Ini dongeng ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada Iya, orang-orang. ciri-cirinya apa? yang Ciri-ciri bahwa akalnya- sesuatu Ntar itu dulu, dongeng. Dengar dulu ya. Dongeng itu adalah cerita yang diceritakan kepada orang-orang untuk menghibur mereka, kepada orang-orang yang akalnya belum sempurna. Ya, Untuk yang saya menghibur tanyakan mereka. sama kamu Rizal, Itulah ciri-ciri sesuatu Kalian itu merupakan harus sebuah sempurnakan peristiwa. dulu. Aduh, Yes. Rizal nih ngomong terus. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Zaman kita SD, kita pasti tahu dongeng ini. Ada kancil. Oke? Dia mau nyebrang sungai. Betul? Nah, ketika dia mau Ya. nyebrang sungai, ada buaya di situ. Nah, buaya ini mau makan si kancil itu. Nah, terus si kancil bilang gini, jangan saya, badan saya kecil, daging saya dikit. Ntar temen gua mau lewat. Ya, nah diantarlah dia. Terus dikerjain dia sama si kancil itu. Sampai semuanya nyebrang. Akhirnya tidak satupun buaya mendapatkan satu kancil pun. Karena si kancil cerdik. Ya kan? Nah, saya mau tanya, dulu zaman kita sekolah, ciri-ciri dongeng adalah satu, dia tidak bertanggung jawab terhadap tempat kejadian dan kapan peristiwa itu terjadi. Coba saya tanya sama kamu Rizal, di sungai mana peristiwa itu terjadi?
Bingung dah kamu di sungai mana. Karena memang hanya dongeng, fiktif belaka. Kapan kejadian itu terjadi? Tahun berapa? Tidak ditentukan. Tidak ditemukan kejadian itu tahun berapa. Tidak ditemukan lokasinya di mana. Itu tanda bahwa peristiwa itu hanya fiktif. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Qur'anmu, ya, Musa membelah laut tuh di mana? Malah ketawa. Saya tanya sama kamu, menurut Quran, di manakah Musa membelah laut? Laut mana? Sumedang kah? Kemudian laut apa? Laut ini Bakauni atau mana coba sebutin. Saya kasih contoh di Minang sebentar. Di Padang ada cerita yang sangat fenomenal yaitu Malin Kundang. Ya kan? Nah, kenapa cerita itu fiktif? Pertama, dia menyebutkan tempatnya. Batu Malin Kundang. Kapan? Tahun berapa itu kejadian? Nggak ada yang bisa jawab. Itu bukti bahwa itu cuma dongeng. Karena nggak ditemukan tahun berapa. Siapa masa pemerintahannya? Raja siapa pada waktu itu yang ada di situ? Siapa yang berkuasa? Kepala daerahnya siapa? Tidak ditemukan. Itu menjadi bukti bahwa itu hanya dongeng belaka. Nah sekarang saya tanya sama kamu. Menurut Al-Quran, di manakah Musa membelah laut? Jawab. Silakan. Jawab. Kau jangan lari-lari dulu. Baik aku jawab juga, tapi jangan lari-lari kau ya. Jangan lari-lari. Kita sedang membahas bahwa ini adalah kitab palsu. Rijal. Berasal dari cerita dongeng. Ya ini adalah kitab palsu berasal dari cerita Ketika saya membaca Bible, dengar. Dengar dulu. Kau tadi bicara, aku diam. Ya silakan. Silakan. Maka ketika aku bicara, kau dengar dulu ya. Ini adalah ini adalah kitab palsu berasal dari cerita dongeng dan imajinasi ya. Kau harus membuktikan bahwa ini bukan berasal dari dongeng, bukan berasal dari imajinasi. Itu yang penting harusnya poinmu di sana. Karena saya heran begini loh, Rijal. Bukankah Qur'anmu itu mengutip-ngutip apa yang ada dalam Bible? Nggak pernah. Quran mengutip Bible nggak pernah. Ini begitu. Bible lah yang baik. Sekarang gini. Dari dalam Al-Quran. Di dalam Quran ada nggak Musa membawa Bani Israel, ya kan? Kemudian mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ada nggak? Iya benar, di dalam Al-Quran. Menurut kamu itu fakta atau dongeng? Fakta, itulah yang diambil oleh di mana kejadiannya kalau itu fakta? Inilah yang diambil oleh Bible. Kemudian udah nyolong Bible. Sebentar. Coba kita akademis dikit. Gak usah bahas dogma. Kejadiannya di mana itu? Musa membawa Bani Israel kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Kejadiannya di mana? Aku jawab pakai data aja ya. Aku jawab pakai data karena itu makanya ketika sebuah kitab suci tidak ada satu kebenaran pun di dalamnya. Disuruh nunjukkan data, bukannya Quran dipakai. Pakai Quranmu. Ya. Kau takut, jangan takut kau ya. Nah, ini Rijal, saya tanya Quranmu Rijal, menurut Quranmu di mana peristiwa kejadian Musa membelah laut itu? Ini malah lari ke Google mereka ini. Rijal, sebentar, coba balik dulu kameramu ke sini Rijal. Coba sebentar Rijal, balik dulu kameramu ke sini. Kita ikuti orang-orang yang telah melakukan penelitian ya. Ini orang-orang yang melakukan penelitian. Ini Rijal. Ya? Rijal, yang saya tanya sama kamu apa? Yang saya tanya sama kamu Rijal, menurut Quranmu, ini coba ini ya. Di manakah Musa membelah laut? Tadi kau katanya mau data, ini sudah kutunjuk data. Apakah itu Quran? Kau ketakutan. Sebentar. Apakah itu Quran? Tapi katanya kau mau data. Apakah ini datanya Al-Quran? Kau kan nggak bisa baca. Ya? Sebentar, kamu nggak percaya lagi dengan Quran? Percaya ini, coba kau baca ini. Ya udah, saya minta data dari Quranmu. Saya minta data dari Quran. Kau baca ini dulu. Ya.
Adakah orang yang menemukan kebenaran di Al-Quran lalu masuk Islam? Ya. Coba Makanya dia ini nggak kan, jawab. ternyata- Yang ditanya apa, yang dibahas Setelah kita- apa. Ternyata ini. Maka ini menjawabmu ya. Ini menjawabmu di mana Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya siapa? Maurice Bucaille. Kau ini membahas tadi tentang Fir'aun ya. Ini Maurice Bucaille ini adalah si orang ahli ya. Ini Fir'aun ini ya. Nah, ini. Maka Al-Quran menjawab semuanya sesuai dengan ya ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik ya bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan pada Bentar lagi kena tendang nih kalau kayak gini Rijal nih. Rijal, ini ntar poinnya sudah ini, coba poinnya saya ini. coba balik dulu kameramu, balik dulu. Kau kenapa takut kau di? Enggak Kenapa takut kau saya takut? enggak. Ya? Takut apanya? Kenapa takut? Ya. Jan, gini, sebentar. Kita tanya Google. Sebentar. Ntar dulu. Yang saya tanya sama kamu apa sih, Jal? Sedikit lagi ya. Enggak, sebentar Tetapi dulu, ketika sebentar. kita Kamu jangan buang-buang waktu, sebentar. Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Yang kau tanya, Musa itu membelah laut di mana? Menurut Itu apa? yang kau tanya. Iya. Iya, menurut kejadiannya sebenarnya, ya. Bahwa Kenapa Musa kamu itu, tidak buka Quranmu? makanya penelitian, kau kan nggak tahu Quran. Makanya penelitian itu kan Oke. mewakili akal Sekarang dan gini, pikiran, ya. biar saya nggak jadi hantu penasaran. Coba di Quran mana Quran menyebutkan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Tadi kan kamu bilang di dalam Bible peristiwa Musa membelah laut itu hanya dongeng, betul? Bukan itu yang sekarang aku bilang. bukan Siapa yang dongeng. bilang? Yang berkata itu. Aduh, memang. aku. Berapa saklarmu di situ, Rijal? Saklarmu berapa di situ? Setelah melakukan Sebentar ya, sebentar bukan. di orang profesor. Rijal, setelah dengar melakukan- dulu, dengar, tenang. Ya, kau gantian Menurut, bertanya aduh, tadi, kamu kan? ngomong terus. Di orang Dengerin, profesor telah dengerin, melakukan- dengerin dulu. Nih, saya bacakan sama kamu. Sayangnya teman-teman saya nggak bisa balik kamera saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya bacakan. Ini di dalam Bible ya. Di dalam Bible saya bacakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, bagaimana ketika Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Nah, Ya. Perhatikan. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan kepada orang-orang yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Datanglah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu orang yang lain tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Rijal, kamu menyimak? ya. Saya teruskan, nanti saya minta data dari Quranmu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Jadi, ini Rijal, peristiwa ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa dijelaskan bagaimana laut itu terbelah,
dengan angin timur yang keras sekali sehingga membelah laut. Bagi orang-orang pelaut yang nonton di sini yang udah pernah menyeberangi lautan, mereka pasti sudah pernah melihat kejadian-kejadian angin yang begitu keras bisa membawa air sampai ke belah. Pasti mereka lihat juga. Kejadian-kejadian seperti ini ada, memang fenomena alam memang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mau tanya sama kamu Rijal. Menurut Qur'anmu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jelaskan. Nah, dan di mana? Tadi saya tanya, ini kejadiannya di Laut Tiberias ya kalau di Bible. Coba di mana? Coba silakan. Menurut Quranmu. Pantas saja Profesor Emon Jacob ya. Pantas saja Profesor disuruh Emon Jacob. nunjukin datanya di Quran. Saya suruh minta di dalam Al-Quran datanya mana? Ya, mengatakan bahwa silakan, Quran ya, baca. bahwa Alkitab itu adalah dongeng dari cerita. Silakan bacakan Quranmu. Bagaimana badai bisa membela laut, itu adalah cerita dongeng ya. Baik, Nggak pernah silahkan kamu baca isi kalau Quranmu badai dulu. mampu membela laut. Membela laut itu adalah rahmat dari Allah ya, mukjizat yang diberikan kepada Musa. Waduh, suruh baca Dari Quran. Allah. Rijal, baca Quranmu. Nggak ada akal pikir. Baca Quranmu, Belum coba, silakan ada baca kita Quranmu. sampai sekarang. Ya, baik. Silakan ya kita buka. Kau baca ini. Ini dalil. Kau minta dalil ya. Silakan kau baca. Ya kau Silakan baca. Coba kau baca. Kau minta dalil dalam Jadi kau nggak mau baca terjemahannya? Kau baca dulu. Kau nggak mampu baca terjemahannya? Nggak mampu? Enggak. Kalau nggak mampu Kau biar minta kamu saya dalil tendang. dalam Al-Quran. Sebentar, saya nggak mau minta buang-buang dalil. waktu. Kamu nggak mau baca terjemahannya? Kau minta dalil di dalam Al-Quran atau di terjemahannya? Coba kau baca. Coba kau Rijal, baca, itu kau ada bisa baca latinnya itu Al-Quran. loh. Wala, Ya, kalau- wala itu kalau ada kau bisa- bacaannya. Kau bisa Nggak perlu ya. Saya minta baca Jawab artinya. dulu. Benar kan? Baca artinya, silakan. Inilah ya. Hmm. Silakan kita baca ya. Hmm. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Baca. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel ya. Pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagimu. Ya, bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir ya akan tenggelam. Udah. Mana di Ini situ? dalilnya. Mana? Berarti mereka berjalan di atas air. Mana di situ? jelaskan. Berarti mereka berjalan di atas air. Coba baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan lagi. Sekali lagi baca. Nyata. Baca pelan-pelan. Memang mereka ini udah nyolong salah lagi ngan. Coba silakan. Ini ya. Wah, lari ke tafsir nih. Sungguh. Jangan Kalau panik enggak, begitu, ini Rijal. aja. Ini. Gerak-gerak Coba tangan. baca ini. Coba. Wah, kembali lagi Coba dia ke baca Arabnya. dulu. Karena dia dapatin, terjemahannya kok kayak orang tolol. Coba baca terjemahannya, Kau coba. tahu nggak? Itu Musa mukul-mukul air, main-mainan air. Sungguh kami Coba. wahyukan kepada Musa, pergilah bersama bersama hamba-hambaku, terus hamba-hambaku Bani Israel Hmm. pada malam hari ya. malam hari. Dan pukullah laut itu untuk untuk- menjadi jalan ya, untuk menjadi jalan ya. Gimana Yang- maksudnya pukula laut itu menjadi jalan yang kering? Maksudnya gimana? Gimana? Ya itu Bingung agar dia dari bisa jalan, lewat bingung. di sana. Pukullah laut itu. Bukan bingung, Mana ada di yang situ? bingung, ya. Pukulah laut itu supaya menjadi jalan yang kering, betul? Iya, bagi Gimana mereka maksudnya? tanpa rasa takut. Iya, dipukul makanya Des ya. Ini. Penting sekali. Itu makanya ketika aku berkata, Penting kita nih. ini ya. Aduh. Coba Oke, katakan. coba saya minta sama Adakah kamu sebentar. orang-orang yang Ntar dulu. Gini, Rijal, Adakah gini. orang-orang yang menemukan Ntar dulu, kau jangan Sebentar. Saya nggak bawa itu. Coba gini aja. Rijal. Jangan Coba dulu, gini. ntar dulu, Saya minta ntar dulu. kamu, Dengar saya minta dulu, bantuan dengar, kamu. bentar Coba aja. klik dulu di kolom pencarian itu. Rijal. Saya minta sama kamu, coba klik di kolom pencarian itu. Klik dulu, coba klik. Di kolom pencarian, coba. Ntar dulu. Ini. Sebentar, Nanti ini aku saya mau ikutin. nunjukkan sama kamu. Masalahnya saya nggak bisa balik kamera Baca saya. dulu. Coba. Coba ketik di kolom Baca pencarian, dulu coba. ini ya. Ntar dulu baca di Eh, sini. shh, Ada Rijal.
saya minta sama kamu, coba kamu klik di kolom Yes. pencarian. Coba klik di kolom pencarian. Yes. Yes. Coba klik dulu di kolom Aku pencarian, sedang coba. menjelaskan ini. Coba ketik di bahwa kolom pencarian dalam itu loh. Bible kalian. Yes. Aku sedang menjelaskan bahwa di dalam Bible Oke, baiklah, saya turunkan dulu kamu. Kamu kebenaran malah sama- ngomong nggak, aduh malah nggak jelas. Yang dibahas bukan Qur'annya, teman-teman, ya. Kalau dibahas Qur'annya makin pening pala dia nanti. Ya. Yuk. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam Al-Quran itu didapati kesalahan tulis. Wih, di mana bang ada kesalahan tulis? Nah, saya mau tunjukkan tadi sama Rijal di situ. Ya, di mana kata-kata tur yang seharusnya tur itu malah menjadi tud, dia malah tud. Yang harusnya menjadi huruf ro malah menjadi huruf dal. Ada yang kebetulan kita bahas tadi. Oke, kita kasih naik ada Gus Tamam. Pabrik. Makasih, terima kasih. Yuk. Apa yang disampaikan oleh Bang Edis TV ini sebuah reaksi daripada perbuatan-perbuatan tokoh agama Islam yang selalu dengan alasan dengan yang selalu dengan alasan berdakwah dan mencoba untuk berceramah dan isinya rata-rata menghina ataupun menjelek-jelekan iman Kristen. Seharusnya itu yang disebut dengan penistaan. Tetapi Bang Edis juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau Bang Edis mengungkapkan perasaan itu kepada umat Islam, apa jadinya? Jangan giliran Bang Edis membahas agama Islam dikatakan penistaan agama, tapi agama Islam membahas iman Kristen dianggap dakwah. Ini tidak fair. Jadi hadapilah Bang Edis dengan kecerdasanmu, hadapilah Bang Edis dengan hati yang lapang, dan mari sama-sama kita luruskan fakta sejarah yang dituliskan oleh Alkitab ataupun Al-Quran yang menjadi panutan kedua agama ini. Baik, belajar tidak akan pernah habis, menimba ilmu tidak habis-habisnya, karena semakin banyak belajar, semakin bertambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.